Syariat itu hanya menjadi beban bagi orang awam. Kalau bagi kaum sufi, orang yang maqamatnya tinggi, justru itu menjadi sumber sukacita. Seperti juga di kalam lain menjelaskan tentang makna bahwa Rasulullah itu mendapatkan penyejuk matanya dalam sholat. Karena sholat itu bagi Rasulullah sudah tidak lagi menjadi beban, menjadi taklif, tapi justru menjadi sumber kesukacitaannya. Sehingga kalau waktu sholat sudah datang, Rasulullah akan bicara dengan Bilal. Ini disinggung juga dalam buku ini. Arihna ya Bilal, jadikan kami senang wahai Bilal dengan kamu membaca adzan dan kemudian kami bisa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kali ini kita ketemu untuk membincangkan secara serba ringkas tentang seorang tokoh dari kalangan Alawiyin di Indonesia. Beliau sebetulnya lahir di Hadramaut, tapi kemudian karena alasan tertentu beliau berhijrah ke Indonesia. Sempat tinggal di Pekalongan, tapi kemudian meninggal di Bogor dan dikenal sebagai Habib Keramat Empang Bogor. Ya. Empang itu satu daerah di Bogor. Sekarang memiliki sebuah kubah atau makam. Makam itu adalah makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang menjadi tokoh yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Bagi sebagian orang, kubah atau makam Keramat Empang ini sudah sangat dikenal. Saya sendiri sudah beberapa kali berziarah ke situ dan tidak pernah kubah ini kosong dari peziarah. Saya memang belum pernah ke sana tengah malam, tapi saya pernah ke sana agak pagi, siang, sore. Selalu tidak pernah putus orang-orang yang berziarah ke kubah ini. Sebetulnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini mungkin banyak orang tidak tahu, di Kuala Lumpur dan di Singapura itu ada dua orang cucunya yang menjadi tokoh besar dalam pemikiran Islam. Mereka berdua sebetulnya kelahiran Bogor, tapi kemudian berhijrah dan menjadi warga negara di negara jiran tersebut. Yang pertama adalah Profesor Said Hussein Al-Attas yang di Indonesia terkenal dengan dua bukunya yang dulu pernah diterjemahkan oleh LP3IS. Yang pertama adalah Sosiologi Korupsi, yang satu lagi adalah Mitos Pribumi Malas. Dua buku ini adalah dua buku yang sangat berpengaruh. Satu lagi adalah Profesor Said Naqib Al-Attas. Masih hidup, masih sehat meskipun umur beliau sudah di atas 90 tahun. Belum lama bahkan beliau mendapatkan anugerah Profesor di Raja Malaysia yang diberikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kedua orang kakak beradik yang merupakan pemikir penting bukan hanya di Asia Tenggara, bukan hanya di wilayah Melayu, tapi di seluruh dunia. Ini adalah merupakan cucu dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Memang beda penguasaannya meskipun kedua-duanya merupakan pemikir Islam. Tapi Profesor Said Hussein Al-Attas adalah seorang ahli sosiologi, sementara Profesor Naqib Al-Attas memang mendalami tasawuf, bahkan irfan. Banyak sekali karya Profesor Said Naqib Al-Attas, tapi di antaranya yang sangat monumental adalah satu karya tentang tasawuf Hamzah Fansuri, dan satu lagi tasawuf Nuruddin Ar-Raniri. Memang Said Naqib lebih banyak mendalami pemikiran irfani dari madhab wahdatul wujud, khususnya yang kemudian dikembangkan oleh setidaknya dua pemikir Islam Indonesia yang berasal dari Aceh, yaitu Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Dan kiranya kenyataan bahwa Profesor Naqib Al-Attas ini memiliki ketertarikan pada Ibn Arabi mungkin bukan tidak ada hubungannya dengan kenyataan bahwa Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini adalah seorang pemikir, seorang ulama, dipercaya juga menjadi wali minal aulia, seorang wali di antara para aulia, yang juga memiliki apresiasi khusus
kepada pemikiran Irfan. Saya belum lama ini, beberapa bulan yang lalu, menulis sebuah buku yang berjudul Menemukan Kembali Thariqah Alawiyah dari Hadramaut sampai Indonesia. Di situ saya memberikan sorotan khusus di beberapa bab, tapi ada satu bab khusus yang menyoroti tentang pemikiran Irfan di dalam Thariqah Alawiyah. Ada kesan bahwa pemikiran Irfani, tasawuf filosofis itu tidak disukai di kalangan para tokoh Thariqah Alawiyah. Memang ada kehati-hatian, sebagaimana dituliskan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yang menulis Iqdul Yawaqid. Juga saya cuplik bagian tulisan beliau dari Iqdul Yawaqid tentang sikap para tokoh Bani Alawi atau ulama Bani Alawi terhadap pemikiran Ibn Arabi. Habib Idrus menyatakan bahwa mereka sangat menghormati Syekhul Akbar Ibn Arabi, tapi juga lebih senang untuk berbicara tentang pemikiran-pemikiran yang tidak terlalu irfani atau tidak terlalu jauh mendalami pikiran irfani, khususnya pikiran Habib Abdullah Haddad, tapi bukan karena seperti kesalahan kesan dari beberapa orang, termasuk beberapa penulis, bukan karena menganggap Ibn Arabi itu menyimpang, tapi karena sulitnya pemikiran Ibn Arabi, kecuali bagi orang-orang yang memang memiliki kesiapan untuk memahami kepelikan dari pemikiran Syekhul Akbar atau Syekh paling agung di dalam tasawuf, yaitu Ibn Arabi. Saya bacakan ada pemikiran-pemikiran atau kalamnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, itu sudah dibukukan, dikasih judul Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, bahkan sempat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi belakangan kebetulan saya mendapatkan dari Habib Zaid bin Yahya, seorang ketua dari sebuah lembaga research dan penerbitan buku-buku karya tokoh Alawiyin. Belum itu saya mendapatkan dari Habib Zaid bin Yahya juga kumpulan risalahnya Habib Abdurrahman bin Abdillah bin Faqih. Nah, dalam kesempatan ketemu kedua, Habib Zaid bin Yahya memberi saya hadiah penerbitan kembali Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang sudah diteliti, diperiksa, ya, sehingga bisa lebih diharapkan mendekati dari segi akurasi dari kumpulan kalamnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di buku saya Menemukan Kembali Thariqah Alawiyah, antara lain saya mengutip dan berusaha menjelaskan. Jadi dicatat di kitab-kitab Thariqah Alawiyah bahwa Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, salah satu tokoh besar di kalangan Thariqah Alawiyah, pernah melarang anaknya Habib Abu Bakar Al-Adni dari membaca kitab-kitab Ibn Arabi. Ya. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa seolah-olah karena kitab Ibn Arabi itu tidak patut dibaca. Saya sendiri dalam buku Menemukan Thariqah Alawiyah sudah menunjukkan bahwa larangan itu terjadi ketika umur Habib Abu Bakar Adni masih sangat muda, ya. Yang paling tua itu mencatat usia Habib Abu Bakar Adni itu 16 tahun, ya. Bahkan ada yang menghitung bahwa ketika Habib Abu Bakar Adni membaca kitab Ibn Arabi itu umurnya bahkan belum 10 tahun. Sehingga menjadi masuk akal kalau kita kesampingkan kemungkinan bahwa pemikiran Ibn Arabi itu dianggap tidak patut, dan ini pasti sudah dibantah. Bahkan seorang tokoh seperti Habib Abdullah Haddad yang mengajarkan Thariqah Ahlil Yamin untuk orang awam juga dengan tegas di dalam bukunya yang mencakup kalam-kalam dan surat beliau, ya, itu Habib Abdullah Haddad mengatakan semua yang ditulis Ibn Arabi itu benar. Kalau ada yang kita dapati tidak benar, itu kemungkinan kita salah memahami atau disisip-sisipkan, bukan pikiran Ibn Arabi disisipkan di situ. Nah, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor ini mengatakan bahwa larangan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar kepada anaknya Habib Abu Bakar Adni dari membaca kitab Ibn Arabi adalah karena adanya beberapa kondisi yang mengharuskan hal ini. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Habib Abu Bakar Adni masih sangat muda, tapi kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, karena Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ini
khawatir anak beliau, dikatakan anak beliau akan mendakwakan sesuatu kedudukan yang beliau belum sampai ke sana, ya, agar jangan sampai anak beliau tersebut menempatkan Ibn Arabi pada kedudukan yang tidak layak baginya. Maksudnya, dikhawatirkan karena belum memahami pemikiran Ibn Arabi, maka si anak itu akan menyalahkan Ibn Arabi. Ya, di dalam halaman yang lebih terdahulu dari itu, beliau juga mengatakan, ucapan-ucapan Syekh Ibn Arabi rahimahullah adalah khusus bagi mereka yang memiliki akal yang mampu menerima ucapan-ucapan semacam itu. Dan bagi orang seperti ini, mereka akan mendapatkan manfaat yang besar dari membaca buku Ibn Arabi. Jadi tampak jelas bahwa di satu sisi, kalau orang sudah memiliki kesiapan untuk memahami pemikiran Ibn Arabi, dia akan dapat banyak manfaat. Kalau belum sampai pada tingkat itu, jangan dulu membaca karena nanti akan salah paham dan bahkan mungkin akan menyalah-nyalahkan Ibn Arabi. Ya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attashi ini hidup di awal paruh kedua abad 19. Beliau lahir di tahun 1849 dan meninggal dunia pada usia mungkin 84 tahun di tahun 1933 Masehi. Murid beliau banyak sekali, ya, mereka dikagumi oleh banyak orang, bahkan di dalam biografi beliau disebutkan bahwa pengagum beliau itu bukan hanya orang-orang muslim, bahkan orang-orang non-muslim menjadi pengagumnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attashi. Nah, di antara muridnya yang sangat terkemuka itu adalah Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang juga jika kita berziarah ke makamnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attashi di Keramat Empang, Bogor, kita akan dapati makamnya Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad ada bersanding dengan makamnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attashi. Terkait juga dengan concern beliau terhadap pemikiran Ibn Arabi, ada satu catatan di mana Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad menceritakan ada seorang ulama, ya, kemungkinan ulama Alawiyin yang datang dari India karena sebagian Alawiyin itu, terutama muridnya Amul Faqih, pamannya Al-Faqih Al-Muqaddam, itu berhijrah ke India. Sebagian dari mereka kemudian datang ke Indonesia. Nah, salah satu di antara ulama itu pernah membaca buku Al-Insan Al-Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jili bersama Habib Muhsin Al-Attashi. Jadi dia membaca kitab itu dengan belajar mengenai pemahaman tentang kitab mengenai manusia sempurna. Ini Abdul Karim Al-Jili ini juga merupakan seorang pemikir tasawuf yang berada di madhabnya Ibn Arabi. Nah, ulama ini membaca dan belajar tentang buku ini dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attashi. Kalau orang membaca buku Majmu' Kalam ini, dia memang akan mendapati bahwa Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attashi itu meskipun masih bisa dipandang sebagai ulama yang mementingkan syariah, tapi caranya menafsirkan atau menjelaskan berbagai pertanyaan yang terkait dengan urusan-urusan agama sering menggunakan semacam takwil gitu ya, yang menunjukkan kecenderungan beliau kepada pemikiran-pemikiran irfani. Saya merasa sebelum menutup pembicaraan ringkas tentang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attashi ini perlu juga membahas secara serba sedikit, karena ini terkait juga dengan tasawuf dan irfan dan sering menimbulkan kesalahpahaman. Ya, di kalam ke-72 beliau berkata, maqamut taklif la yasqutu an ahadin li'annahu maqamun syarif. Kondisi taklif, ya, beban kewajiban melaksanakan syariat tidak akan gugur dari siapapun juga, karena itu kedudukan yang mulia. Yang gugur itu kalau kedudukannya tidak mulia untuk orang awam, sehingga untuk orang yang sudah mencapai tingkat makom spiritual tinggi, dia gugur. Seolah-olah itu bukan makom yang mulia. Dengan ucapan ini, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attashi mengatakan bahwa taklif syariah itu adalah satu kemuliaan. Jadi sebaliknya dari gugur
bagi orang-orang yang telah mencapai makom spiritual tertentu, itu mahkota bagi orang yang telah mencapai makom spiritual itu. Sehingga beliau melanjutkan dengan berkata, adapun perkataan sebagian orang, ini biasanya ada perkataan sebagian sufi yang diriwayatkan mengatakan, telah gugur taklif agama bagiku. Itu maksudnya disinilah salah satu, ini saya baca karena ini salah satu contoh cara berpikir takwil dari Habib Abdullah bin Mohsen Al-Attas yang biasanya mewarnai pemikiran-pemikiran irfani. Beliau mengatakan maksud perkataan ini yang dikatakan oleh sebagian sufi itu adalah bahwa dia tidak lagi melaksanakannya sebagai beban, namun sudah menjalankannya dengan penuh sukacita dan lapang dada. Jadi dia tetap wajib, tapi kewajiban itu bukan lagi taklif, karena taklif itu artinya beban. Dia syariat itu hanya menjadi beban bagi orang awam. Kalau bagi kaum sufi, orang yang maqamatnya tinggi, justru itu menjadi sumber sukacita. Seperti juga di kalam lain menjelaskan tentang makna bahwa Rasulullah itu mendapatkan qurratu ainih, ya, mendapatkan penyejuk matanya dalam sholat. Karena sholat itu bagi Rasulullah sudah tidak lagi menjadi beban, menjadi taklif, tapi justru menjadi sumber kesukacitaannya. Sehingga kalau waktu sholat sudah datang, Rasulullah akan bicara dengan Bilal. Ini disinggung juga dalam buku ini. Arihna ya Bilal, jadikan kami senang wahai Bilal dengan kamu membaca adzan dan kemudian kami bisa sholat. Ya, nah, jadi ini saya baca sebagai salah satu contoh metode Habib Abdullah bin Mohsen Al-Attas dalam menafsirkan hal-hal yang biasanya ditafsirkan dengan cara-cara biasa, tapi ditafsirkan dengan cara yang lebih mendekati metode takwil pada Al-Habib Abdullah bin Mohsen Al-Attas. Ya, kira-kira ini sekadar perkenalan ringkas dengan Habib Abdullah bin Mohsen Al-Attas. Mudah-mudahan bermanfaat dan memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh atau ulama atau aulia di kalangan Bani Alawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.